kita seberapa yakin gitu ya. Kalau keyakinan kita bisnis kita kena pandemi segala macam, oh kita negatif nih, aduh bisnis gua udah pasti yang paling negatif lah, udah aduh susah deh hidup segala macam. Ya, you get what you believe. So, ya. Nih gantian saya nanya nih, Coach. Nah, gantian. Oke, boleh. Biar kita saling belajar lah ya. Pada saat situasi pandemi ini ya, Coach, sebagai Coach, pasti kan banyak klien yang mungkin harus lebih ekstra dimotivasi kan. Kalau bayangan saya kan, Coach itu kan seperti pelatih PT kita kalau lagi nge-gym nih. Iya, personal trainer. Kita kadang-kadang, aduh nggak di-push semaksimalnya kita gitu. Nah, kira-kira bagaimana caranya Coach, apalagi sekarang ya, maksudnya kan susah ketemu gitu loh, terus masih ada lah yang mungkin bermasalah dengan bisnisnya, banyak lah yang mungkin banyak, atau mungkin galau gitu, nanti ke depannya seperti apa gitu. Mungkin Coach bisa share tipsnya gitu, supaya motivate terus gitu. Siap, pertanyaanmu bagus, Irene. So poin saya adalah 4 step, ada 4 langkah cepat gitu, 4 langkah cepat. Jadi yang pertama adalah you believe it or not, ternyata mulainya dari belief set. Dari belief set, kita seberapa yakin gitu ya. Kalau keyakinan kita, bisnis kita kena pandemi segala macam, oh kita negatif nih, aduh bisnis gua udah pasti yang paling negatif lah, udah aduh susah deh hidup segala macam. Ya, you get what you believe. Ya, believe, oke? Tapi kalau positif, that's good. Cuma yang bahaya justru adalah over positif kadang-kadang. Jadi kadang-kadang sampai mendekati tingkat dewa, yaitu apa? Oh, saya mah udah tahu segalanya. Nggak bisa itu. Kena penyakit I know. Itu nggak bisa. Jadi, I know. Jadi tanya, oh banyak banget orang kena penyakit I know gitu kan. Gimana kamu bisnisnya begini? Wah, aku udah tahu gitu kan. Digital marketing udah tahu, internet mah udah tahu gitu kan. Itu kena penyakit I know. Ya, mau punya bisnis coach nggak? Biar bisnisnya makin, itu mah gue udah tahu. Nggak usah bisnis coach, gue mah lebih hebat dari bisnis coach gitu kan. Nah, itu berarti hati-hati kena penyakit I know. Karena banyak dari kita nggak boleh. Jadi belief set dulu. Belief setnya adalah, banyak yang belum kita tahu, yang kita harus cari tahu, dan kita percaya bisnis kita pasti bisa terbang. Kenapa? Mengandalkan Tuhan pastinya dan kerja keras. Gitu kan, itu yang pertama. Yang kedua, Irene, yang kita bagikan dan kita benar-benar hajar tanda kutip ke klien-klien kita adalah mindset. Kelihatannya simple ya, 1-2 kelihatan, aduh mindset apa sih coach? Itu how you respond. Jadi kalau kita bisnisnya kena negativity, atau Anda yang lagi bekerja, Anda kena PHK dan sebagainya, hati-hati mindset kita how we respond. Jadi banyak orang responsnya left response, Irene. Banyak banget saya ketemu orang-orang kayak gini, left response. Left response artinya apa? Menyalahkan situasi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan semuanya. Udah itu, left response. Blaming, hati-hati blaming, menyalahkan. Yang kedua, excuses, alasan-alasan. Wah, bisnis saya memang pas yang krisisnya kena. Enak itu kalau Irene mah enak itu. Coach Johannes mah enak, bisnisnya pasti bisa terbang tinggi naik, di saat krisis. No, nggak boleh. Itu excuse, alasan-alasan. Ya, walaupun kita faktanya iya, kena pengaruh. Tapi bukan excuses. Blaming, excuses, B sama E. Yang terakhir adalah complaining. Banyak orang complaining. Complaining tuh keluar negativity. Dari pikirannya keluar ke mulut. Akhirnya complaining. Spiraling down. Lingkungannya, bahkan suami istrinya jadi negatif. Bahkan timnya jadi negatif. Ya udah, kita attract negativity. Bener nggak? Nggak bisa senyum kayak Irene gitu kan. Dia kan lagi senyum keren banget gitu ya. Luar biasa. Nah, jadi kita harus apa? Hati-hati, nggak boleh left response. Kita harus right response. Right response itu berarti introspek dulu, apa yang harus diubah. Kita harus grateful, grateful. Bersyukur dulu, masih hidup, paling nggak masih napas. Tadi pagi masih bisa sarapan. Kalau nggak bisa sarapan, coach, paling nggak tadi pagi kamu bangun, masih bisa bangun dari ranjang. Itu udah grateful. Berarti Tuhan kasih kesempatan kamu membangunkan. Ini kalimat yang saya ingat akhir-akhir ini adalah, kalau Tuhan membangunkan kamu hari ini dari ranjang, berarti Tuhan punya tujuan kamu hidup. Betul nggak sih? Benar banget. Oh iya, bisa jadi nggak usah berdampak ke dunia lah, nggak usah. Berdampak ke keluarga kita dulu aja dulu. Udah nggak usah ke dunia dulu lah gitu. Bilang-bilang berdampak buat dunia, udah keluarga aja dulu. Kalau berdampak ke dunia tapi ke keluargamu nggak berdampak, gimana sih? Gitu kan ya. Jadi kan pasti mulainya dari situ. Nah, lalu kemudian take ownership. Itu right response. Take ownership bahwa it's my life. Bukan orang lain yang bisa bantu saya, tapi saya yang akan take ownership. Nah, jadi mindsetnya dulu tuh, Irene. Nggak boleh left response karena BEC, blaming, excuse, complaining itu back. Ya udah backwards terus, mundur terus. Tapi kalau right response itu introspect,
grateful and take ownership. I go, kita akan go, terbang. Tuhan akan bikin kita next level dalam sekolah kehidupan ini. Jadi yang kedua mindset. Nah yang ketiga, ini penting banget. Dan baru kita ngomongin skill set. Keterampilan yang harus kita kuasai. Kebanyakan orang loncat. Dia salah belief, salah mindset, lalu belajarlah dia skill. Nah ada bagus juga dia masih belajar skill, tapi kan masih bagus kan? Tapi kalau beliefnya salah, mindsetnya salah. Ya, karena orang udah sotoy duluan ya, Coach. Sotoy, bener banget itu. Sotoy duluan tuh, luar biasa. Kalau latihan aja, kalau kita udah sotoy. Sotoy itu Irene tahu nggak? Itu adiknya Aino. Nah, itu dia. Kalau Aino kan, wah gue udah tahu semuanya gitu kan. Lu gak usah ngomong, gue udah tahu. Nah, kalau Sotoy itu sok tahu, masih satu level di bawahnya Aino lah. Aino tuh dewa banget, bahaya tuh, penyakit sakit tuh, bahaya sekali tuh ya. Nah jadi balik ke skill set. Nah ibarat kayak main golf, you're golfing, right? Kamu seneng golf kan, ya kan? So golf basically kalau kita nggak tahu cara main golfnya gimana, nggak driving dulu langsung main gitu, kan pasti kemana-mana, bolanya kepukul juga enggak, ya nggak sih? Kelihatannya gampang gitu kan? Oh iya, gue begini kan gue kuat, begitu, kepukul juga enggak, ya nggak sih Irene? Iya. Tapi when you know the framework, oh berarti harus driving dulu, abis driving terus begini, abis itu begitu, gitu ada kan? Proses, selalu ada proses. Iya. Tapi when you know the framework, oh berarti harus driving dulu, abis driving terus begini, abis itu begitu, gitu ada kan? Proses, selalu ada proses. Ada prosesnya. Kadang-kadang waktu kita lagi mau yang main driving doang, kita gemes kan. Gue maunya yang ke lapangan itu loh, yang hole-nya 18 gitu loh. Ya gitu-gitu kan, maunya gitu, ini apa-apaan sih pukul-pukul doang gitu kan. Tapi kita harus tahu frameworknya dulu, bener nggak? Nah. Jadi skill set adalah kita harus tahu dulu apa yang harus kita kuasai. Hati-hati kalau kita nggak tahu cara praktisnya, kebanyakan orang langsung ke level 4. 4 ini bahaya sebenarnya menurut saya, kalau nggak lewatin 1, 2, 3. Jadi yang keempat yang kita benar-benar bagikan dan lakukan adalah action set. Nah, jadi kebanyakan orang langsung mau naik sepeda motor, padahal dia nggak tahu gas di mana, rem di mana, pedal di mana. Jadi naik, pernah nggak ngeliat orang yang nggak tahu main begitu ngegas, nabrak jatuh gitu kan ya. Nah, iya kan? Karena dia langsung bilangnya begini, karena ada pengajaran yang menurut saya belum tentu benar, yaitu yang penting action aja, yang penting action aja. Belum tentu sih. Kalau menurut saya belum tentu action langsung naik motornya, tapi actionnya boleh dong kita pelajari tentang oke, saya believe saya bisa naik motor. Saya punya mindset, pasti saya jadi pengendara motor yang baik dan sehat dan baik. Oke. Lalu skill set kita pelajari. Oh, begini. Baru, then you do the action set. Itu 4 yang kita bagikan secara general kepada klien-klien kita. Nah, contoh action set waktu bisnis-bisnis klien kita ngalamin pandemi, krisisnya turun, customer-nya nggak ada dan hilang. Action set-nya adalah kita punya framework, Irene. Jadi top 7 bisnis strategi yang beneran praktis dan kita bagikan ke klien kita macam-macam. Mereka nggak perlu ngelakuin 7. Ada klien yang ngelakuin cuma 1, ada klien yang ngelakuin yang ketiga doang. Tapi bisnisnya terus naik. Pada saat pandemi, justru bisnis is booming. Kenapa? Karena mereka udah tahu 1, 2, 3, dan keempatnya, mereka punya bisnis coach yang kasih tahu, oh ini naik motor tuh begini, karena kita sering anterin orang bolak-balik naik motor begini. Oh main golf tuh kamu begini, karena kita sering ngajarin orang main golf bolak-balik gitu. Jadi ada 7 strategi praktis yang benar-benar sudah terbukti berhasil. Anda pilih 1 dari 7 aja untuk krisis, untuk dini normal. Tapi ini kan waktunya kan singkat, jadi saya nggak mungkin jelasin 7. Nanti carilah di YouTube-nya Coach Yohanes. Lanjut. Iya. Siap. Sesinya Coach Yohanes. Iya. Pertanyaan number 2 nih, Coach. Iya. Oke. Boleh nggak ceritakan pengalaman sukses Nggak boleh. salah satu yang pernah Coach coaching ceritanya itu mungkin dan yang very significant growth di dalam bisnisnya itu. Sharing sedikit. Iya, saya sharing singkat ya. Sebenarnya kalau cerita pengalaman klien kita yang di coaching di Gratio itu banyak banget. Banyak sekali. Jadi banyak banget. Iya, bahkan dengan segala kerendahan hati ya, bukan berarti saya hebat, bukan. Tapi saya sendiri sebenarnya sudah stop coaching. Saya tidak coaching langsung udah 200 tahun yang lalu, Irene. Karena saya belajar bahwa bisnis itu harus profitable dan autopilot. Kalau Coach Yohanes terus yang coaching, Coach Yohanes terus yang datang ke toko, Coach Yohanes terus yang jalanin bisnis, itu mah namanya bukan business owner. Ya kan, itu namanya bukan entrepreneur, tapi itu namanya ini berarti hamsterpreneur.
ya kan? Jadi jalan terus sibuk, hard work terus sibuk, luar biasa. Tapi nggak kemana-mana kalau hamster kan, Airin, bener nggak sih? Benar. Apalagi kalau mungkin dia suami istri, terus dia mulai ajak istrinya atau ajak suaminya, tapi nggak tahu caranya. Jadi sibuk, dua-duanya sibuk, luar biasa. Tapi muternya di situ aja. Iya, nggak boleh jadi hamsterpreneur, bener. Jadi makanya saya udah lama tidak coaching langsung. Banyak sekali high caliber certified business coach yang ada di Gratio, dan yang saya ceritain ini karya-karya mereka luar biasa. Jadi pengalaman-pengalaman hasil klien kita tuh mulai dari yang belum punya bisnis, Airin. Dari belum punya bisnis, lalu ikut program coaching di Gratio, bisnis coaching di Gratio, namanya, salah satu bisnisnya namanya Gratio Business Varsity. Jadi dalam 8 bulan, tadinya nggak punya ide bisnis, boom, jadi punya ide bisnis dan jalan. Udah mulai menghasilkan. Padahal belum 8 bulan. Padahal programnya kan 8 bulan kalau yang belum punya bisnis. Itu dari yang belum punya bisnis. Terus ada lagi yang entrepreneurs. Yang entrepreneurs punya bisnis laundry kiloan, dari satu cabangnya bisa sampai 140 cabang, coba bayangin. Ya, itu. Terus itu yang entrepreneurs. Ada lagi seorang ibu yang tadinya bekerja, coba-coba jualan makanan bayi gitu kan ya. Apalagi ini pandemik segala macam kan. Orang kan pesannya online segala macam. Dia jual makanan bayi tapi sibuk luar biasa, duit makin banyak tapi nggak punya waktu buat keluarga. Sampai satu titik anaknya yang umur 5 tahun bilang gini, Airin, Mama jangan kerja terus dong, ajak aku main. Wah, melting dia langsung, anaknya ngomong begitu. Langsung dia cari, untungnya ketemu Coach Johannes, ketemu Gratio. Akhirnya dia punya coach. Tahu nggak, Airin, apa yang terjadi sama ibu ini? Ini ibu normal nih, kayak kita normal gitu ya. Ternyata dia nggak cuma bikin profitable, bisnisnya bisa autopilot. Dan dalam 8 bulan, Airin, bisnisnya jadi 4 bidang usaha karena di coaching oleh business coach, certified business coach di Gratio. Mantap. 4 bidang usaha, 8 bulan doang. Dahsyat ya. Dan yang mahal buat dia, seperti halnya banyak klien-klien kita, yang mahal adalah apa? Punya waktu untuk keluarga. Itu yang mahal. Karena banyak pemilik bisnis, itu penting banget. Karena percuma punya karunia, punya profit, punya duit banyak, karunia memiliki, iya. Tapi nggak punya satu karunia lagi dari Tuhan, yaitu karunia menikmati. Ya kan? Kan kasihan gitu kan. Work itu hard, terus sampai work hard, play hard. Iya, itu dia ya kan. Ya kalau bisa jangan work hard terus lah ya gitu ya. Boleh titik di mana work smart lah gitu. Bisnis jadi autopilot, kita nggak harus. Tapi kan lewatin work hard dulu. Pastinya, ada seorang bapak, sampai seorang bapak, Airin, punya pabrik, udah mau bangkrut pabrik minyaknya. Pabrik pengolahan, bukan pengolahan minyak, alat untuk bikin minyak jernih gitu ya. Udah mau bangkrut. Ternyata Tuhan bukain jalan, ketemu Gratio, di coaching oleh certified business coach. Akhirnya bisnisnya jadi profitable dan autopilot, naik terus luar biasa. Bahkan ada klien kita yang punya fast moving consumer goods. Jadi barang-barang yang FMCG, fast moving consumer goods gitu ya, udah hampir 2 triliun omsetnya, Airin. Wow. Datang ke Gratio. Kita tuh bilang, wah ini bapak ini rendah hati sekali, luar biasa. Iya. Ya kita bless gitu ya, karena dia percayain kita untuk bisa jadi business coach-nya. Dan apa yang terjadi pertama kali bapak ini bilang, Coach, tolong saya Coach, biar saya punya waktu buat keluarga saya. Jadi artinya apa? Duit boleh omset 2 triliun setahun, boleh. Tapi ternyata kalau nggak punya waktu, kurang lu ternyata. Ya nggak sih? Jadi itu membuktikan time, energy, and money. Yang paling mahal tetap time, gitu kan? Time itu paling mahal. Nggak bisa di-rewind lagi. Betul, setuju banget sama Airin. Itulah cerita-cerita singkatnya lah, Rin. Jadi banyak lah yang dibantu, dan kita bersyukur dampaknya bukan soal duit doang, bukan omset naik segala macam, itu udah biasa kalau di Gratio omset naik apa segala macam. Yang bikin kita makin bahagia, Coach, thank you ya Coach, suami saya pegang tangan saya lagi di mall Coach, bayangin Rit. Jadi tadinya udah mau cerai, ribut di bisnis, unity lagi keluarganya, wah kita bahagia banget. Terus ada yang family business yang akhirnya baik lagi sama ayah ibunya. Ada yang keluarga tadi yang akhirnya unity lagi, punya waktu lihat anaknya. Wah, itu yang mahal-mahal di Gratio. Gitu. Benar-benar. Mantap ini. Besok saya datang ke Gratio. Silakan, nanti kamu mah aku kasih undangan spesial lah. Lagi ya, Coach. Iya. Nanti datang.